Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa dan tidak kurang apa-apa. Semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Di malam hari ini kita masih melanjutkan tema kita, yaitu yang ke-7. Yang ke-7 adalah kaitan dengan rezeki karena anak. Di dalam Al-Quran, Quran surah ke-6 ayat 151, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzukukum wa iyyahum. Ada satu larangan di dalam Al-Quran, yaitu larangan untuk khawatir ya terhadap anak-anak kemiskinan, ya kemiskinan anak-anak. Jadi kalau orang dulu itu ada semboyan banyak anak banyak rezeki. Betul tidak salah itu Pak? Betul apa salah Pak? Ya. Maknanya apa itu Pak? Banyak anak banyak rezeki itu. Maknanya apa Pak? Banyak anak banyak rezeki itu maknanya apa? Semakin banyak anak rezekinya semakin bertambah gitu. Semakin kaya maknanya berarti Pak ya. Semakin banyak anak semakin kaya. Betul Pak? Atau gimana ini Pak banyak anak rezeki itu? Ribon Pak. Oh iya, mananya berapapun anak kesebelasan tambah 2 untuk cadangan 13 berarti Pak. Tetap bisa menghidupi Pak ya, karena anak membawa rezekinya sendiri-sendiri ya, maksudnya begitu Pak ya. Banyak anak banyak rezeki. Nanti kita coba lihat lewat ini ya, yang anak jadi rezeki itu seperti apa dan rezeki karena anak itu seperti apa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan jangan kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Ya, berarti di zaman Nabi SAW dulu, di zaman jahiliyah dahulu Pak, sebelum ayat ini turun, ada para orang-orang di zaman itu, orang-orang jahiliyah itu mereka biasa untuk membunuh anak-anaknya sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya tidak merasa terbebani dengan beban kehidupan. Kalau jenengan lihat hari ini Pak, pikiran-pikiran ini surat Al-An'am 151 ini Pak, itu sudah ada di daerah di luar negeri sana, kayak Jepang, kemudian di Amerika, di Inggris, di Australia. Itu sekarang sudah banyak ibu-ibu yang tidak mau punya anak. Ya, banyak ibu-ibu yang tidak mau punya anak. Kenapa? Kalau punya anak itu dia merepotkan. Dia berpikir merepotkan. Dia akan membebani dalam kehidupan. Ya, yang harusnya bekerja dapat uang, akhirnya dia momong anak. Ya, dia tidak. Nah, ini ayat ini kalau diterapkan di zaman sekarang itu sangat cocok sekali di Jepang. Ya, makanya di sana populasinya orang Jepang itu sama orang-orang luar negeri sebagiannya itu menurun. Ya, menurun. Saya kemarin
kaitan dengan yayasan itu Bank Jateng ya. Saya datang ke sebuah bank Jateng ke sana. Kemudian saya disuruh nulis ini ketika pengambilan donasi itu, disuruh nulis apa namanya? Nama, alamat itu kan, data itu. Kemudian nama ibu gitu, Pak. Terus saya protes gitu loh. Ini kok yang disebutkan nama ibu bukan nama bapak itu. Prosedurnya begitu. Padahal saya masih punya bapak itu, Pak. Ya, saya kan masih punya bapak. Kenapa harus ibu itu? Nah, ternyata memang ini dari situnya begitu, Pak. Memang di dunia barat pun sama, semuanya namanya ibu. Kenapa nama ibu? Di luar sana, Pak, itu banyak anak yang lahir tanpa bapak. Jadi bapaknya nggak jelas. Ya, di luar sana itu banyak orang yang kemudian kumpul satu rumah, laki-laki dan perempuan, lahir bapaknya nggak tahu kalau itu anaknya dia. Ya, ibunya yang merawat, ibunya yang membesarkan dan seterusnya. Makanya BIN-nya di dalam data-data itu semuanya ke ibu semua. Ya, ke ibu semua. Kalau ke bapak kan bingung hari ini, Pak. Iya kan? Ini bapaknya siapa? Aku aja lupa yang mana gitu, Pak. Orang luar negeri begitu. Ya, makanya hari ini data-data semuanya hampir ke ibu semua. Ya, makanya saya kemarin protes, saya masih punya bapak kok ibu itu. Prosedurnya memang gitu itu. Sudah, tulisnya. Ya, ini berkaitan dengan anak ya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan farazzaqa auladaka wa atfalaka 'ala Allahi azza wa jal huwallazi yaftahu laka abwabar rizqi min ajli an tanfaqa alaihim. Rizki anak-anakmu farazzaqa auladaka wa atfalaka 'ala Allah azza wa jal. Rizki anak-anakmu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walladzi yuftahu laka abwabar rizqi, dialah yang akan membukakan pintu-pintu rizkimu ya, agar engkau bisa memberikan nafkah kepada mereka. Ini ada di dalam Syarah Riyadhus Shalihin juz yang pertama 289 ya, halaman 289. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menjamin rizki anak-anak kita. Ya, Allah yang membukakan pintu anak-anak kita. Makanya jenengan kalau perhatikan, Pak, perhatikan ya, sebuah keluarga dia punya anak 2, 3, 4, 5, anaknya kuliah semua atau sekolah semua, itu biasanya orang tuanya di rumahnya itu masih hangat, masih kelihatan hangat. Hangat itu maknanya rezekinya gampang gitu loh, Pak. Ya, rezekinya gampang. Anak kuliah, oh ya ada rezeki nilai gitu kan. Anak sekolah nilai ada rezeki, anak apa. Tapi kalau semuanya sudah mentas, Pak, sudah mentas semua, anaknya sudah nikah, dinikahi anak orang lain, sudah menikah, sudah keluar, sudah tidak ada sekolah lagi, Pak. Itu biasanya rezekinya juga ikut berkurang. Ya, rezekinya juga ikut berkurang. Jadi dana rezeki yang kemudian harusnya untuk anak-anak tadi itu, Pak, itu nggak turun lagi gitu loh, Pak. Ya, tidak turun lagi. Yang dulunya kemudian banyak rezekinya, banyak orderan karena anaknya kuliah tadi, karena banyak anak yang masih dibutuhkan tadi, ternyata orderannya juga sedikit dan lain sebagainya. Ini bagian daripada bagian daripada rezeki ya, bagian daripada rezeki karena anak tadi. Jadi kadang begitu, Pak, kalau kita cermati. Harusnya ketika anak sudah keluar semua, sekolah sudah nggak kuliah, harusnya dia tambah kaya apa tambah miskin? Tambah kaya, bisa nabung gitu loh, Pak. Oh, yang tadinya mau buat kuliah ditabung sama dia, tapi ternyata kan enggak, Pak, realitasnya. Ya, masih sama itu loh, Pak. Ya, paling tidak makan ya makan biasa itu kan. Jadi begitu salah satunya. Makanya anak ini kadang Allah menitipkan rezeki anak tadi itu lewat kita. Ya, lewat kita. Jadi kita tidak boleh bangga, oh, saya yang memberikan, enggak. Ya, tetap ini jatahnya anak. Kapan anak menjadi rizki? Ini satu pertanyaan. Dan kapan anak memberi rizki? Ya, ada satu hadis, Pak, di dalam Sunnah Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Ya. Hadis ini sangat populer. Ya, sangat populer sekali, bahkan mungkin hafal Bapak Ibu sekalian. Idza mata, apabila mati ibnu Adam, salah seorang anak Adam, inqata'a, terputus. Ya, dari kata qata'a, inqata'a, terputus. Apa yang terputus? Amaluhu, amalnya siapa? Ibnu Adam.
Ya, Ibnu Adam yang idza mata tadi, yang telah mati tadi, terputus amalnya, illa kecuali min dari salasin, kecuali dari 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Yang pertama adalah sodakoh yang bernilai jariah. Sodakoh yang bernilai jariah, berarti ada sodakoh yang tidak jariah, ada sodakoh yang bernilai jariah. Au ilmun yuntafa'u bih. Yang kedua adalah ilmu yang kemudian bermanfaat. Ilmu bermanfaat dan dimanfaatkan. Ya, salah satunya ilmu mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mengajarkan Al-Qur'an itu bermanfaat. Ya, mengajarkan sholat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Awalatin salihin yad'u lahu, atau kata Rasulullah, anak salih yang berdoa untuknya. Ya, yang berdoa untuknya. Bapak Ibu hadirin, ini di luar di luar tema tadi. Saya ingin menjelaskan perbedaan ulama di dalam memahami hadis ini, Bapak Ibu hadirin. Banyak orang memahami hadis ini bahwasanya orang yang kemudian bersedekah, ya, dia sedekah, dia infak, yang di atas namakan orang yang sudah meninggal dunia, ya, maka tidak akan sampai, biasanya menggunakan hadis ini, ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, jika anak Adam meninggal dunia maka terputus amalnya. Ya, jadi kalau ada orang kemudian kok sedekah atas nama orang mayit, maka tidak bisa, kecuali 3 tadi. Nah, ini pendapat beberapa ulama. Kalau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir surat An-Najm ayat ke-39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan atau diusahakan. Ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir di situ menyebutkan istanbatas Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala istanbato itu mengambil kesimpulan hukum dari ayat tadi, wa alaysa lil insani illa ma sa'a tadi. Apa kesimpulannya? Annal qira'ata la yasilu sawabuha ilal mauta. Ya, la yasilu ilal mauta. Annal qira'ata la yasilu ilal mauta. Ya, jadi sedekah-sedekah termasuk sedekah bacaan Al-Qur'an yang dibacakan, yang pahalanya diniatkan untuk si mayit, itu la yasilu ihdas sawabuha, pahalanya tidak akan sampai. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Najm ayat ke-39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tetapi pendapat ini, Bapak Ibu hadirin, ini adalah pendapat yang kita boleh berbeda di sini. Ya, boleh berbeda karena banyak ulama juga yang menyebutkan itu akan sampai. Salah satu dalilnya ternyata, Pak, itu adalah hadis yang saya bacakan tadi. Ya, hadis yang saya bacakan tadi. Apa dalilnya? Idza mata ibnu Adam, jika mati anak Adam, inqata'a amaluhu. Ya, inqata'a terputus, amaluhu. Hunya kembali ke siapa, Pak? Kembali ke anak Adam yang mati tadi. Yang terputus amalnya siapa? Anak Adam yang meninggal dunia tadi, bukan inqata'a amalalahu. Ya, bukan amalalahu. Apa bedanya amaluhu wa amalahu? Amalalahu, kalau amaluhu berarti kembalinya yang terputus adalah orang yang meninggal tadi. Ya, tapi kalau amalalahu adalah yang terputus itu adalah, iya, orang yang membacakan, orang yang sedekah atas nama orang yang meninggal. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa amalan-amalan yang dikerjakan, baik itu bacaan Quran, sedekah dan lain sebagainya, itu ketika dibacakan oleh amalalahu, dibacakan oleh orang yang masih hidup, yang diberikan lahu kepada orang yang sudah meninggal, itu sampai. Paham nggak maksudnya, Pak? Atau muter-muter ini, Pak? Iya, saya sampaikan lagi ulangi, Pak, ya. Santai saja, Pak, ya. Ini kayaknya ketegang semua ini, bapak-bapak semua.
Iya. Jadi ada beberapa pendapat di situ para ulama kaitan apakah bacaan Al-Quran ataupun amal-amal itu akan sampai apa tidak. Saya sebutkan di dalam Quran surat An-Najm ayat ke-39, wa alaisa lil insani illa masa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan atau dia usahakan. Nah dari situ Ibnu Katsir yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i, dia menyebutkan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Istanbata Syafi'i rahimahullahu ta'ala annal qira'ata la yasilu idza sawabuha ilal mauta. Beliau berpendapat dari situ bahwa bacaan-bacaan atau sedekah-sedekah yang diberikan kepada orang, dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu tidak sampai. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, surat An-Najm ayat 39. Nanti Bapak Ibu hadirin bisa lihat, ya, dilihat tafsirnya. Nah, tetapi hadis ini itu menjadi ranah perbedaan ulama, Pak. Di situ dari ayat tadi itu disebutkan juga ini hadis ini juga. Ya, tetapi di sini itu diterangkan oleh para ulama itu adalah justru sampai, karena yang tidak sampai itu ingkotoa amaluhu, amalnya yang sudah meninggal tadi, kecuali 3 tadi. Tapi kalau ada orang kok berniat sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, berarti hadis ini menunjukkan sampai itu loh, Pak. Paham Bapak Ibu hadirin? Ya, ini ikhtilaf ya, khilafiyah ya. Khilafiyah antara pendapat para ulama antara yang sampai dan tidak sampai. Adapun mana Ustaz yang benar keduanya, ya bisa diamalkan semua, yang penting ada rujukan. Ya, ada rujukan dari para ulama. Kemudian Bapak Ibu hadirin, di dalam Quran surat Al-Baqarah 183, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka sekarang campurilah mereka, yaitu istri-istri kalian, dan carilah atau harapkanlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Nanti Bapak Ibu hadirin bisa merujuk ke tafsir Ibnu Katsir juga. Di situ disebutkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan wabtaghu ma kataballahu lakum, apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, ya. Kemudian Abu Hurairah, beliau mengutip perkataannya Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas, kemudian Syuraih Al-Qadhi, kemudian Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah atau harapkanlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, yaitu yang dimaksud itu adalah yaitu seorang anak. Ya, maksudnya adalah seorang anak. Makanya di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan man qara'al Qur'ana wa amila bihi fihi, ya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Ini sangat populer sekali di sini. Barang siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Ya, jadi anak itu bisa menjadi rezeki kita, juga bisa menjadi musuh kita, Bapak Ibu hadirin. Apa bedanya? Bedanya adalah Bapak Ibu hadirin, kalau kita sudah penuhi seluruh syarat-syarat anak ini menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang solih atau solihah, maka syarat-syarat itu semua kita terpenuhi, maka ini menjadi anak yang mendatangkan rizki. Ya, anak yang mendatangkan rizki. Tapi kalau itu belum terpenuhi, kita tidak pernah mengajarkan pendidikan agama, kita tidak pernah membiayai dia untuk melanjutkan memahami agama, misalkan di pondok pesantren dan lain sebagainya, maka pada saat itu anak ini bisa menjadi musibah. Ya, anaknya bisa menjadi musibah Bapak Ibu di akhirat nanti. Ya, maka kenapa kok dipakaikan mahkota? Karena kedua orang tua itu menjadi sebab apa? Yang mendidik, ya, yang memotivasi, yang memperhatikan, ya, anak ini supaya mereka senang bahagia dengan Al-Quran. Maka ia pun akan mendapatkan balasan dengan keduanya dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Masalahnya Bapak Ibu hadirin, kemarin ada seorang bapak, ada seorang ibu, ada seorang bapak datang sama ibu, Ustaz, kita sudah berusaha mendidik anak begini-begini, tapi anaknya kok masih masanya nggak respon gitu, Pak. Ya, saya bilang anaknya usia berapa? Anaknya usia SMA.
Sekarang disuruh ngaji nggak mau, suruh sholat nggak mau, malah malah seneng HP ya. HP-nya biasanya kecanduannya game online ya. Game online itu candu Pak ya. Jadi kalau sudah nge-game online, dan game online ini ternyata tidak hanya anak-anak tetapi juga orang tua ya. Kalau sudah senang dengan game online ini Pak, waktu kita habis tak terasa. Waktu kita habis tak terasa Pak. Betul, itu lebih berbahaya dibandingkan dengan yang lainnya ya. Kalau Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illa ya, kecuali 4 hal tadi, itu di game online tidak ada 4 hal tadi. Dakwah juga tidak ada, iman tidak ada juga, amal soleh juga tidak ya, tawasobi sober juga tidak ada semua ya. Maka itu betul-betul dalam keadaan merugi ya. Maka Bapak Ibu hadirin dimanapun berada yang hari ini masih senang game online, untuk segera dihentikan ya, karena waktunya akan habis. Tahu-tahu kita akan meninggal dunia. Orang-orang yang hari ini meninggal dunia Pak, dia tidak mengira kalau hari ini telah meninggal dunia. Sama seperti kita hari ini, hari ini masih bareng-bareng gini, kita nggak akan tahu nanti kalau ternyata setelah sholat isya salah seorang di antara kita ada yang meninggal dunia. Nggak akan tahu Pak, nggak akan tahu semua, dan nggak akan ada jamin. Dan tidak harus tua Pak meninggal dunia itu ya. Kadang anak muda banyak yang meninggal dunia hari ini, bahkan balita ya, banyak yang meninggal dunia. Jadi ini Bapak Ibu hadirin, penting untuk kita semua untuk menjaga waktu kita ya. Jangan sampai kemudian waktu kita dihabiskan dengan kesia-siaan. Niatkan 1 kali 24 jam itu kalau bisa bernilainya ibadah Pak, nilainya ibadah semua. Di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan, bahkan orang mujahid yang syahid mati di medan peperangan pun dia ingin kembali Pak ya. Mujahid yang meninggal dunia dalam medan peperangan itu dia ingin kembali, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ingin ngapain? Ingin berjihad lagi, kemudian syahid ya, kemudian dihidupkan lagi, jihad lagi, kemudian syahid. Itu saking kenikmatannya Pak. Lalu bagaimana kalau orang yang kemudian laula akhartani ila ajalin qarib, penyesalan orang di sana saat kemudian mereka sakaratul maut, pingin dihidupkan lagi Pak, hanya barang sebentar ya, pingin dihidupkan lagi barang sebentar, fa asaddaqa wa akum minas sholihin ya, aku pingin sedekah dan aku pingin berkumpul bersama orang-orang yang solih. Ini penyesalan orang yang sudah meninggal dunia Bapak Ibu hadirin. Berarti ada jutaan, miliaran orang yang sudah meninggal dunia di alam sana, di alam barzah, pingin kembali hidup. Hari ini Bapak Ibu hadirin, kita masih bisa menghirup nafas, menghirup udara segar, kita masih bisa menikmati pemandangan dengan mata kita, kita masih bisa merasakan dengan lidah kita. Maknanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak kumpul dengan orang-orang yang solih. Karena itulah yang menjadi penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini masih ada waktu Pak, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Jangan ditunda lagi. Kalau ditunda lagi, kita sudah berapa kali menunda untuk berbuat baik Pak ya. Karena salah satu penundaan ini adalah bagian daripada godaan syaitan yang terkutuk. Demikian Bapak Ibu hadirin, waktunya sudah habis. Bentar lagi kita akan sholat isya. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita masih ada 1 poin lagi. Mungkin setelah ini kita akan ganti bab dengan bab yang lain ya. Nanti insya Allah akan kita sampaikan di kajian yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.